yang kita kenal buta. Buta. Kasih tahu ya, Fanny Jacobs ini wanita yang matanya buta. Ketika dia masih bayi, masih kecil, matanya sakit. Orang tuanya bawa ke dokter, ternyata bukan dokter beneran, dokter gadungan. Jadi pura-pura jadi dokter. Dia kasih obat-obatan segala macam ke matanya, bukan sembuh, akhirnya matanya menjadi buta. Jadi bayi Fanny yang kecil ini dari kecil gak bisa lihat apa-apa. Dia nggak tahu muka orang tuanya kayak apa, cahaya kayak apa, pohon kayak apa, nggak tahu. Bahkan berjalan pun dia harus raba-raba karena dia tidak bisa melihat. Namun bisa kasih tahu kalian, meskipun matanya buta, tapi dia tidak malu untuk pergi ke sekolah. Dia tetap pergi belajar sekolah. Bacanya gimana Pak kalau matanya buta? Dia pakai buku khusus, namanya pakai huruf Braille. Jadi huruf Braille itu maksudnya gimana? Kalau kita raba kertasnya ada tonjolan-tonjolannya. Jadi kalau 3 tonjolan berdekatan nih huruf A. Ini kalau yang dua tonjolan posisi sekian huruf T dan seterusnya. Jadi dia harus satu-satu dia raba di huruf baru jadi satu kata jadi satu kalimat. Capek banget bacanya. Kalau kalian tinggal lihat ini Ibu Budi dan sebagainya gampang, dia susah. Tapi meskipun sulit belajarnya, dia tetap belajar dengan rajin, dengan tekun. Tapi harus bayar harga gimana? Teman-temannya pergi main dan sebagainya, dia tidak main. Dia tetap harus belajar, dia belajar. Sampai kemudian dia lulus SD nilai bagus, SMP, SMA, kuliah nilai bagus. Lulus kuliah, dia jadi seorang wanita yang pintar dan cerdas. Kemudian apa? Dia bisa tulis syair. Syair itu isinya apa? Pergumulan hidup dia. Dia bergumul di dalam hidup dia. Kenapa Tuhan kasih saya mata saya buta? Teman-teman bisa lihat saya buta. Namun dalam pergumulan itu dia baca firman Tuhan, diberi kekuatan, diberi penghiburan dari firman Tuhan. Penghiburan pergumulan itu dia tulis menjadi syair-syair. Salah satunya kita tuh baca ini, bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan, dan seterusnya. Itu kemudian oleh orang syairnya dikasih nada-nada jadi sebuah lagu, imanku dan seterusnya. Dan dia tulis syair sudah berapa banyak? Ada orang mengatakan sekitar 15.000 syair. Wah, banyak sekali. Ya, dari pergumulan hidup dia, dari apa yang sudah dia pelajari, itu dia tulis jadi syair. Dan lagu yang sudah dijadikan lagu 8.000 lagu. Orang yang sedang sedih, sedang kecewa, kemudian menyanyikan lagu yang dia ciptakan, merasa dikuatkan, merasa dihiburkan, tidak lagi kecewa. Jadi berkat buat banyak orang. Suatu waktu wartawan tanya, Bu Fanny, kalau Ibu Fanny Tuhan kasih kesempatan balik lagi ke masa lalu waktu masih bayi, matanya bisa disembuhkan dan bisa melihat lagi, Ibu Fanny mau nggak? Ibu Fanny bilang, saya lebih memilih untuk tetap buta. Kenapa? Karena dengan mata saya buta, maka Tuhan bisa pakai saya jadi berkat bagi banyak orang. Wah, setiap kita mata bisa lihat, tangan bisa gerak, kaki bisa berjalan, lebih lengkap, lebih sempurna dari Ibu Fanny. Maka saya percaya, kalau kalian serahkan hidup kalian buat Tuhan, rajin belajar. Kita mungkin maunya malas, nggak mau belajar, tapi kita serahkan hidup kita buat Tuhan. Karena hidup kita bukan buat milik kita lagi, hidup kita milik Tuhan. Rajin belajar, paksa diri, maka kalian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, bait yang kedua. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Imanku yang terkecil, Tuhanlah tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Hamamu dari tempat yang ribuan kilometer dari sini. Hamamu boleh sampai di tempat ini karena pimpinan daripadamu ya Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami di tempat ini. Tidak Tuhan pakai hambamu yang hina, yang tidak
berdaya dan tidak yang berdosa ini. Untuk Tuhan sucikan, kuduskan, Tuhan mampukan untuk membawakan firman. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak sekalian, Alkitab dimulai dari satu kitab yang sangat penting, yaitu apa? Kitab Kejadian. Karena di sana ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu peristiwa penciptaan. Itu adalah dasar daripada iman kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, oh kita baca di buku, Pak, ini bumi tercipta begitu saja karena ledakan besar dan sebagainya. Kemudian dari jutaan tahun kemudian dari sel lalu jadi monyet jadi manusia, begitu ya. Nah, apabila kita percaya seperti itu, maka kalian nggak usah jadi orang Kristen, karena itu adalah dasar iman kita. Iman kita adalah percaya bahwa Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan saya pun percaya Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita percaya bahwa manusia tercipta begitu saja, bumi itu tercipta begitu saja, itu sama aja kita percaya bahwa saya akan potong sebuah pohon besar di sini, saya lempar ke tengah lapangan, lalu kemudian ribuan tahun kemudian pohon yang besar itu berubah jadi meja seperti ini. Dia sudah halus, sudah dirapikan, kemudian tingginya sekian, kalau duduk tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, kemudian ini panjang sekian, lebar sekian, tidak mungkin. Nggak mungkin jadi meja seperti ini. Ini pasti ada yang bisa. Panjangnya sekian, tinggi sekian. Ada yang menciptakan, ada yang buat meja ini, betul tidak? Betul ya? Tidak mungkin ini, oh ini ketemu di hutan Pak, mungkin ribuan tahun lalu jadi sebuah meja gitu, nggak mungkin. Demikian pula langit dan bumi ini. Kalian tahu jarak antara matahari dengan bumi? Jadi jaraknya 147,5 juta kilometer pada waktu paling dekat. Lalu kemudian dia elips memanjang paling jauh 152 juta kilometer. Dan dia berputar, satu kali putaran bumi mengelilingi matahari itu 365 hari, lebih sekian. Kemudian bumi ini sendiri pada waktu berputar mengelilingi matahari, dia berputar di dalam porosnya dengan kecepatan 1800 km per jam. Sekarang ini lagi berputar di bumi dengan kencang 1800 km per jam. Namun kita tidak rasa. Dan kemudian ada miring sedikit, ada bumi itu nggak lurus tapi miring sedikit. Semuanya itu kombinasi itu tidak boleh meleset. Kalau meleset sedikit, kecepatan berkurang, kemudian jarak antara bumi dengan matahari makin lama makin jauh, maka bumi akan menjadi beku dan semua makhluk di dalamnya akan mati. Atau sebaliknya, kalau daya tarik matahari makin lama makin dekat, buminya akan hangus terbakar. Selama ratusan ribu tahun, bahkan mungkin jutaan tahun, harus berharap rotasi semua itu karena ada segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Dan dikatakan di Alkitab, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, lalu dia ciptakan binatang, dia ciptakan pohon, dan kemudian yang terakhir dia ciptakan apa? Manusia. Kenapa diciptakan terakhir? Paling yang tidak berharga? Tidak. Justru yang paling berharga, yang paling Tuhan kasih, Tuhan sayang. Kenapa? Dia siapkan dulu semuanya. Ada pohon, ada matahari, ada bulan, dan sebagainya. Baru terakhir manusia. Dan Tuhan begitu mengasihi manusia, dikatakan apa? Aku membentuk manusia ini menurut rupa dan gambar Allah. Diciptakan manusia. Siapa namanya manusia pertama? Adam. Hawa. Oh, Tuhan begitu mengasihi. Tiap hari mereka berbincang-bincang, ada suatu hubungan yang erat, yang akrab antara manusia dengan Allah. Lalu Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa di mana? Di sebuah taman, namanya Taman Eden. Di situ ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pohon buah-buahan. Manusia sebelum jatuh dalam dosa adalah pemakan buah. Jadi Adam dan Hawa dengan binatang, dengan singa, harimau, buaya tidak saling berantem, tidak saling memangsa. Karena apa? Belum jatuh di dalam dosa. Mereka semua tiap hari makannya buah. Mau mangga, pisang, nyambu. Tuhan katakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan buahnya. Akhirnya ada dan Hawa makan nggak? Ada dan Hawa makan dan dikatakan apa? Tuhan Allah sangat murka. Ada dan Hawa dibuang keluar dari Taman Eden, tidak bisa masuk lagi ke dalam Taman Eden. Dan Tuhan Allah memutus hubungan antara Allah dengan manusia. Pak, masa sih Pak? Oh cuman boleh ya? Bapak jalan sini boleh toh? Iya kan? Iya. Nah tapi sekarang ibu guru, bapak guru bilang ke bapak. Kalian lihat ya? Tadi awalnya apa? Jatuhkan pulpen tidak masalah. Tapi begitu udah ada perintah, jangan jatuh. Bapak jatuhkan. Itu namanya bapak melawan yang memberi perintah. Demikian pula ketika Adam dan Hawa dikatakan apa? Jangan makan. Adam dan Hawa makan. Artinya apa? Adam dan Hawa melawan Tuhan. Dan itu yang bikin Tuhan marah. Dan itu yang namanya dosa. Dosa itu apa? Melawan perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan apa di Alkitab? Ada 10 hukum. Ya, berapa banyak kita dari kecil sampai sekarang kita sudah berbohong.
Oh, guru kita di tahun sekolah tanya, kamu sudah kerjakan PR, sudah belajar? Oh, sudah. Tapi ternyata kita tidak kerjakan PR. Oh, yang pulang ke rumah terlambat, orang tua tanya, kamu kenapa terlambat? Main-main ya? Oh, enggak main. Ada tugas di sekolah. Padahal ternyata main-main. Itu namanya berbohong. Itu namanya dosa. Karena kita sudah melawan firman Tuhan. Dikatakan apa lagi? Oh, jangan mencuri. Enggak, Pak. Kami di sini tidak pernah mencuri. Kami tidak pernah mencuri, Bapak. Tapi berapa banyak kita ujian di sekolah? Pada waktu ujian, kita sehari sebelum ujian bukannya belajar, main-main, pergi kemana-mana, tidak mau belajar. Besok pada waktu ujian, nggak bisa kerjakan. Teman kamu di sebelahnya, seharian dia nggak main, diajak main dia nggak mau, dia belajar terus dari pagi sampai siang sampai malam, dia akhirnya bisa kerjakan ujian. Kamu yang nggak belajar, nggak apa, kamu tinggal, mana jawabannya? Aku lihat ya, ambil jawabannya. Itu namanya mencuri. Artinya apa? Setiap kita sudah melawan Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi jangan kita? Jangan berzina. Apa itu berzina? Artinya apa? Kita melakukan hubungan seks sebelum itu namanya berzina. Hubungan seks hanya boleh dilakukan ketika kita sudah diberkati Tuhan di hadapan Allah dan jemaatnya, di gereja, di hadapan pendeta, maka kita sah sebagai suami dan istri, maka kita boleh berhubungan seks. Di luar itu namanya berzina. Itu adalah dosa. Dikatakan lebih dalam lagi, banyak katakan apa? Kalau kamu memandang seorang wanita dan menginginkannya secara seksual atau memandang lawan jenismu, menginginkan cara untuk berhubungan seks dengan dia, itu namanya sudah berzina di dalam hati. Artinya setiap kita sudah melakukan dosa. Bahkan lebih lagi apa dikatakan di Alkitab, hormati orang tua. Berapa banyak kita tidak hormat pada orang tua kita, bahkan membantah dia, bahkan membentak dia, orang yang sudah melahirkan kita, orang yang sudah merawat kita dari kecil. Itu adalah dosa. Setiap kita sudah berdosa, dan lupa dosa apa? Maut. Apa artinya maut, Pak? Artinya adalah apa? Setiap kita suatu waktu pasti akan mati. Betul tidak? Betul. Mungkin kalian berapa puluh tahun lagi, mungkin Bapak berapa tahun lagi, tapi tidak ada yang tahu. Mungkin di antara kita beberapa bulan lagi, mungkin ada beberapa minggu lagi, mungkin ada beberapa hari lagi, atau mungkin beberapa jam lagi. Kita tidak ada yang tahu. Yang seumuran kalian, yang sudah mati, yang sudah meninggal, ada tidak? Jadi jangan pikir bahwa kita akan hidup selamanya. Kita suatu waktu akan mati. Permasalahannya bukan masalah matinya, kita pasti akan mati. Tetapi masalahnya adalah apa? Di dalam kita ada suatu roh yang bersifat kekal, yang tidak akan hilang ketika kita mati. Ketika Tuhan Allah menciptakan binatang, dibentuk dari debu dan tanah. Dibentuknya binatang itu. Lalu di manusia juga sama. Dari debu dan tanah, dibentuk manusia. Semua binatang punya mata, punya telinga, punya hidung, punya mulut, bisa makan, bisa berhubungan seks, bisa punya anak, bisa menyusui. Apa bedanya dengan manusia? Manusia pun sama, tapi ada satu hal yang berbeda. Alkitab katakan apa? Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah menghembuskan nafas. Seluruh keturunan Adam itu memiliki roh dari Tuhan. Yaitu apa? Di dalam dirinya ada roh yang bersifat kekal, yang tidak akan hilang ketika kita mati. Binatang dipotong mati, hilang. Manusia ketika mati, maka roh kita akan kembali kepada Tuhan, kepada yang pencipta, kepada yang memberikan nafas itu. Dan untuk apa? Untuk dihakimi. Apabila kita berbuat dosa, berbuat salah, melawan firman Tuhan, artinya apa? Kita sudah melawan Tuhan. Dan roh ini akan mendapatkan yang dikatakan apa? Upah dosa dan maut. Dibuang ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Ada lagu yang mengatakan begini. Mungkin kalian pernah dengar. Dosa tak boleh masuk, dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi, ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Setiap manusia yang berdosa tidak bisa kembali kepada Bapa di surga. Dia tidak bisa bertemu Bapa yang suci, karena kita sudah kotor, sudah berdosa, sudah melawan Tuhan. Maka tempat yang layak adalah dibuang ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Lalu bagaimana, Pak? Saya sadar saya sudah berdosa. Bagaimana saya bisa kembali kepada Tuhan? Apakah saya bisa dengan minta maaf atas perbuatan saya? Oh, saya kan biasa kalau pergi ke sekolah tidak kerjakan PR misalnya. Maka saya katakan kepada Bapak Ibu, Bapak
Pak Ibu Guru, saya minta maaf, saya tidak kerjakan PR. Selesai. Oh, pulang ke rumah, terlambat. Saya tadi main-main. Minta maaf aja. Papa Mama saya minta maaf, saya tadi bermain-main. Ya sudah, masuk sana. Selesai. Tapi apakah kita bisa begitu pada Bapak di sini? Tuhan, saya sudah melawan kau. Saya minta maaf ya. Selesai. Ada satu cerita ya, seseorang dia rampok sebuah toko. Dia ambil barang, mau ambil uangnya. Kasih sini uangnya. Dia punya toko nggak mau kasih. Dia pukul. Nggak mau kasih juga. Dia toko dia bunuh. Dia ambil uang. Dia ambil barang. Kemudian polisi cari dia kejar. Tangkap. Bawa masuk penjara. Lalu masuk ke pengadilan. Ada hakim, jaksa, ada pengacara. Hakimnya bilang, kamu sudah membunuh, sudah merampok, kamu harus dihukum penjara 25 tahun. Yang penjahatnya bilang, hakim, saya minta maaf ya, saya sudah membunuh. Maafin saya ya. Terus hakimnya bilang, oh ya sudah, kamu sudah minta maaf, pergi sana. Boleh begitu? Iya. Di belakang sana kalau ada anaknya yang punya toko, anaknya punya toko akan lihat ke penjahat itu. Itu orang yang sudah bunuh ayah saya. Kenapa dia sekarang tinggal minta maaf, disuruh pergi? Tidak adil. Oh, apa itu adil? Adil itu artinya apa? Kalau kamu bersalah, kamu berdosa, harus dihukum. Itu namanya adil. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang maha kasih. Tapi jangan lupa, Tuhan Allah kita juga Tuhan Allah yang maha adil. Kalau adil artinya apa? Harus dihukum. Kamu bersalah, harus dihukum. Kalau Tuhan Allah lepaskan, maka Tuhan Allah bukan Allah yang adil. Lalu bagaimana Pak? Saya kalau mau kembali kepada Tuhan, saya mau masuk ke surga, saya harus berbuat apa? Berbuat apa? Berbuat baik. Ada satu waktu ya, saya kasih tahu kalian, semua agama di dunia ini itu mencoba mencari Tuhan dengan apa? Berbuat baik supaya diterima Tuhan. Berbuat baik. Ada satu orang anak ya, dia bawa pulpen yang masih baru ke sekolah. Wih, masih bagus loh, belum pernah dipakai. Jadi kasih sama papa mamanya. Aku bawa ke sekolah. Terus udah sampai sekolah, dia kasih ke temennya. Dia yang satu meja sama dia. Ini, aku kasih pulpen buat kamu. Baik tidak? Baik gak? Baiklah. Bapak anak-anaknya belum tentu mau bawa kasih pulpen yang masih baru ke temennya. Ada di sini yang kasih pulpen ke temennya? Nggak ada loh, yang masih baru, tidak ada. Nah, ini anak kasih loh ke temennya loh. Ini aku kasih pulpen buat kamu. Wah, baik banget ya. Terus dia bilang ke temannya, aku kasih kamu pulpen. Tapi nanti kalau kita ujian, nanti kamu kasih tahu aku jawabannya ya. Baik tidak? Tidak. Tadi bilang baik, sekarang nggak baik. Apa bedanya? Motivasi. Kalau kita berbuat baik kepada Tuhan, kita melakukan semua hal, memberikan persembahan dan sebagainya, supaya diterima Tuhan, supaya dosa saya dilupakan, saya diterima. Apa bedanya dengan anak tadi? Memberikan sesuatu, ada motivasi. Maka semua itu adalah omong kosong. Sehingga apa? Seluruh agama mencoba mencari Tuhan. Saya katakan pada kamu, tidak ada satu itu dikasih. Hanya ada satu agama yang bukan manusia, tapi Tuhan Allah yang mencari manusia. Hanya satu agama, agama Kristen. Karena di agama Kristen diceritakan bagaimana Allah begitu mengasihi dunia ini hingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena tidak mungkin manusia mencari Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan. Dikatakan di Alkitab apa? Setiap perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Tidak ada artinya. Lalu bagaimana Pak? Dikatakan di Alkitab apa? Di firman Tuhan Perjanjian Lama. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat salah, harus ada yang menanggung hukuman dosa. Yaitu apa? Kalau zaman dulu di Perjanjian Lama itu namanya domba. Ambil seekor anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, bawa ke depan di hadapan orang yang berdosa itu, lalu oleh imam dengan pisau. Kemudian domba itu dipotong. Darahnya mengalir, domba itu kesakitan. Kemudian domba itu pelan-pelan dia mati. Jadi orang ini berdosa, orang ini bersalah. Dombanya yang menerima hukumannya. Karena Tuhan Allah adil, harus dihukum. Tapi karena hukumannya domba. Kemudian kalau saya berbuat dosa lagi, bagaimana Pak? Potong domba lagi, potong domba lagi. Makanya kalau kalian tahu di agama yang lain ada yang setiap tahun potong domba, potong kambing, potong binatang. Itu namanya kurban, mengganti dosa. Tapi itu bersifat sementara.
Karena itu harus dilakukan lagi. Namun kenapa Tuhan katakan Tuhan suruh seperti itu? Karena Tuhan mau kasih tahu suatu hari nanti aku akan mengirimkan anakku yang tunggal. Dia adalah anak domba Allah hidup yang tidak bercacat, tidak bercela, dan anak domba ini akan mati menebus dosa manusia yang percaya kepadanya, bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Caranya gimana Tuhan Yesus menebus dosa kita? Dia harus menanggung hukuman dosa yang harusnya ditimpakan kepada setiap kita. Dia waktu di Taman Getsemani, dia berdoa dan dikatakan apa? Air keringatnya seperti darah mengalir. Kenapa? Karena dia bergumul begitu berat. Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Dia bisa merasakan sedih, bisa merasakan marah, bisa merasakan kecewa. Sama seperti kita. Dia pun bisa merasakan gentar menghadapi kayu salib yang sebentar lagi dia akan hadapi. Tuhan Yesus Allah. Dia bisa tahu masa depan. Dia tahu apa yang akan dia hadapi. Dia 100% manusia dan juga 100% Allah. Tahu dari mana Pak? Dia 100% Allah. Dia tahu Tuhan Yesus adalah Allah karena dia bisa melakukan 3 hal. Yang pertama, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan dia bisa menguasai alam. Loh Pak, di perjanjian lama nabi-nabi juga bisa Pak. Nabi Elia berdoa, lalu kemudian anak janda Sarfat yang udah mati bisa hidup lagi. Apa bedanya dengan Tuhan Yesus? Saya kasih tahu kalian. Ketika Nabi Elia membangkitkan anak janda Sarfat yang meninggal itu, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah yang hidup, jika Engkau berkenan, kiranya anak yang sudah mati ini bisa hidup kembali. Dan Tuhan berkenan, anak itu hidup kembali. Tapi kalian perhatikan, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, dia tidak berdoa memohon kepada Allah. Dia memerintah. Ada orang yang lumpuh sudah lebih dari 30 tahun dari masih kecil, tidak bisa berjalan. Kemudian terus katakan apa? Angkat tilammu, berjalan. Dan orang itu bisa berjalan. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang kalian bisa lihat di Alkitab. Bagaimana Tuhan cuma orang yang buta ditaruh lumpur di matanya, suruh cuci di sungai Yordan, dan langsung sembuh. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Dan suatu waktu ada seorang yang namanya Lazarus sudah mati lebih dari 3 hari. Kalau orang udah mati lebih dari 3 hari, nggak mungkin mati suri. Itu benar-benar udah mati. Dan pencernaannya pun udah busuk, udah bau busuk, bangkai. Tapi Tuhan Yesus katakan dari keluar kuburnya, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar dari kubur. Tuhan Yesus memerintah. Dia tidak pakai berdoa dan sebagainya. Dia perintahkan. Karena apa? Karena dia sendiri adalah Allah. Dan suatu waktu di sebuah kapal yang terombang-ambing, angin begitu keras. Ini angin sangat keras sekali pasti. Karena apa? Murid-muridnya adalah nelayan yang biasa berlaut, yang biasa naik kapal menghadapi badai saja, sampai muridnya tenang. Kemudian bangunkan Tuhan Yesus, bangun Tuhan, kami akan mati. Kemudian Tuhan Yesus naik ke atas kapal. Di tengah angin badai yang begitu besar, ombak yang begitu keras menggoyang kapal itu. Tuhan Yesus katakan apa? Tenang. Kalau kalian baca di kitab Kejadian pada waktu penciptaan dikatakan apa? Marilah kita mencipta. Kita itu artinya 1 atau 2 atau 3 atau 1 atau lebih dari 1. Lebih dari 1. Saya kasih tahu kalian. Ketika di peristiwa penciptaan, di situ ada Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turut menciptakan alam semesta ini. Oleh sebab itu alam semesta mengikuti kita. Dan Allah yang menjadi manusia ini kemudian ditangkap, dan kemudian dibawa oleh prajurit Romawi. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa melawan? Oh, sangat bisa. Kalian tahu ketika Tuhan Yesus mau ditangkap, ditanya, siapa yang namanya Yesus? Kemudian Tuhan katakan, akulah dia. Begitu Tuhan katakan itu, seluruh prajurit Romawi yang mau tangkap dia langsung terpelanting ke belakang dan jatuh. Kenapa? Kuasa yang keluar dari Tuhan. Dan kemudian Petrus cabut pedang, potong telinga dari pengawal. Tuhan Yesus kemudian sembuhkan telinga itu. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, sarungkan pedangmu Petrus. Kamu pikir, kamu sangka aku tidak bisa memanggil berlaksa malaikat surga turun untuk menghabisi mereka semua. Jangan diturunkan. Siapa yang berkata, ya Bapa, saya yang seharusnya sudah dibuang ke dalam neraka yang kekal, saya
saya boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya mau menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Saya tidak tahu umur saya berapa lama lagi. Namun sisa hidup saya mau serahkan buat Tuhan. Saya mau belajar yang rajin, jadi anak yang pintar. Sehingga kedepannya Tuhan mau pakai saya jadi apa? Saya mau mengikuti. Mau turut perintah Tuhan. Tuhan mau saya jadi seorang petani yang memuliakan nama Tuhan. Petani yang dengan inovasi yang baik, hingga memajukan bangsa dan negara ini. Saya mau. Tuhan mau saya menjadi seorang guru yang mengajar, mendidik orang-orang, anak-anak di sini menjadi anak-anak yang pintar. Saya mau turut. Atau kalau Tuhan mau saya menjadi seorang pengusaha yang memuliakan Tuhan, saya mau turut. Tuhan mau pakai saya sebagai seorang menjadi seorang pejabat yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di sini, saya mau turut. Atau kalau Tuhan mau saya menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan menginjil, saya pun mau turut. Siapa di antara anak teman yang berkata, ya Tuhan, inilah saya, pakailah sisa hidup saya. Yang berkata demikian, angkat tangan kami. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat tangan anak-anakmu yang terangkat, dan terlebih lagi Engkau melihat hati kami yang sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk guru-guru di tempat ini, sekolah ini yang sedang dirintis. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai sekolah ini menjadi berkat bagi anak-anak di tempat ini. Mendidik anak-anak di sini menjadi anak-anak yang pintar, yang kedepannya dipersiapkan. Bukan untuk kami, bukan untuk orang tua kami, bukan untuk guru kami. Namun kami boleh dipersiapkan untuk Tuhan pakai. Entah itu jadi apapun yang Tuhan kehendaki, kami mau mengikuti kehendak Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, bukan kehendakku, namun kehendakmu saja yang jadi. Kami berdoa menyerahkannya semuanya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari anak-anak kita menyanyikan pujian nomor yang ke-6. Setelah itu kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Putra ingkar, putra ingkar. Ini sedikit untuk kalian coba ingat ya, lagu ini lagu yang sangat spesial karena kata-katanya itu diambil dari kata-kata terakhir seorang Kristen sebelum dibunuh. Itu di India 150 tahun yang lalu di sebuah desa namanya Desa Gah. Di situ ada sebuah suku yang kejam sekali, suka membunuh. Kemudian dikirimlah, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni dosa mereka. Mereka cerita ke teman mereka, saudara mereka, kawan mereka. Dan di suku itu ada beberapa orang yang percaya, mulai percaya. Lalu kemudian kepala sukunya marah ketika dengar itu. Satu keluarga ini dipanggil, dipaksa bawa ke tengah lapangan, dikelilingi oleh ratusan orang suku itu. Kepala sukunya bilang, kalian tinggalkan sangkal Tuhan Yesus, pindah agamamu ke agamamu yang lama. Jika tidak, maka kedua anak yang kecil, masih kecil sekali, masih SD, masih lucu-lucunya, kedua anak ini akan saya matikan. Kedua anak ini pegang tangannya, kemudian dua prajurit dengan anak panah yang tajam ditarik sejauh mungkin, diarahkan ke jantung daripada anak. Dua orang tuanya dengan berlinang air mata melihat anak yang sudah dengan susah payah dilahirkan, dirawat dari kecil, begitu mereka sayang. Sekarang anak ini akan mati di hadapan mereka. Namun suami istri mengatakan, mengikut Yesus keputusan, aku tidak akan ini. Dan anak panah itu lepas, dan kedua anak panah itu menembus jantung dari kedua anak ini, dan kedua anak ini mati. Sekali lagi, sangkal Tuhan Yesus, tinggalkan Tuhan Yesus, pindah agamamu. Jika tidak, istrimu akan saya matikan. Dan sekali lagi pria ini dan seorang istri ini katakan, mengikut Yesus keputusanku, aku tidak akan itu. Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat saya pun rela mati buat Tuhan. Dan anak panah itu dilepas, istri yang begitu dia kasih, begitu dia cintai, akhirnya di hadapan mata dia tinggal satu orang, suaminya ini. Anak panah diarahkan ke dia, kamu tinggal sendiri. Sekali lagi, sangkal Tuhan Yesus, jika tidak kamu akan mati. Dan dia katakan, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus,
Aku tidak akan tinggal dan suaminya. Di hadapan ratusan orang di situ melihat 4 mayat di depan mereka. Mereka terdiam, tidak habis pikir. Kenapa ada orang yang demi Tuhan Yesus rela mati seperti ini? Sampai selamanya.